Selanjutnya histogram. Jadi histogram ini kalian harus hafal luar kepala. Karena histogram itu adalah grafik paling penting bagi statistician, bagi kita, untuk kita visualisasi data. Jadi mulai dari kuliah minggu ini sampai akhir kuliah, kalian akan berjibaku banyak dengan histogram. Oke, berjibaku banyak dengan histogram. Jadi histogram ini grafik utama dan yang bisa saya bilang yang paling penting untuk menampilkan data. Oke, jadi dia fungsinya itu menunjukkan data numerik yang ditampilkan secara berkelompok. Contohnya misalkan, lihat data numerik ini ya. Usia ibu melahirkan, kelompok umur 10 sampai 14 tahun. Itu pada tahun 1975 ada 88, ada 57, ada 90, terus 91 tahun 90, tahun 95 135, tahun 2000 117. Ini kelompoknya. Terus kelompok yang kedua, saya kasih warna lain. Kuning. Itu ada kelompok usia 15 sampai 19 tahun. Itu ada 6.627, ada 6.530, ada 5.634, selanjutnya tahun ya. Nah, kalau kita lihat dari kelompok yang ke kanan, mungkin yang kelompok umur ini yang kalau misalnya kita lihat tahun 1975 saja. Jadi di sini ada data 15 hingga 19 tahun. Ada data misalkan 20 sampai 24 tahun, ini datanya. Ada data kelompok umur 25 sampai 29 tahun, ada angkanya. Kemudian ada juga yang 30 sampai 34 tahun, lihat kelompok umurnya. Nah, dari sini, kalau kita punya data seperti ini, kita bisa buat histogramnya. Jadi ini data tahun 1975. Jadi ini sebenarnya cuma grafik batang saja. Ya, kalau saya punya data ini tahun 1975, sini. Ini semua datanya. Saya bikin dia histogram, ini cuma grafik batang aja. 88, ini, 22 terus 16. Saya juga bisa bikin data histogram tahun 2000. Lihat ini tahun 2000. Tahun 2000 ini datanya. Yang usia 10 sampai 14 ada nilainya 15 sampai 19, ada nilainya 20 sampai 24, ada nilainya sampai yang usia kelompok umur 45 sampai 49 ada nilainya. Kemudian kita bikin grafik batang seperti biasa. Grafik batang seperti biasa. Nah, grafik inilah yang disebut sebagai histogram. Grafik ini disebut sebagai histogram. Nah, histogram itu banyak macamnya. Jadi dari histogram itu nanti dia ada banyak bentuknya. Contohnya misalkan dari yang ada di sini. Ini kalau saya tarik garis lurus misalkan dari sini ya. Saya tarik lurus ke atas. Lihat. Sekarang usianya. Jadi dulu itu kelompok usia yang paling banyak ibu melahirkan itu 20 sampai 24 tahun. Ini tahun 1975. Ternyata di tahun 2020 sekarang kelompok usianya tuh pindah ke 25 sampai 29 tahun, sehingga terus kita lihat di sini juga ini kecil. Kita lihat data yang selanjutnya, ini kecil, ini banyak. Dari sini kita bisa melihat kalau dia ada perubahan kelompok umur. Jadi dia berubah dari jumlah yang berarti usia ibu melahirkan semakin tua. Semakin tua, semakin ke sini, semakin ke 2000, tahun 2000. Ini yang bisa kita lihat dari sini. Nah, grafiknya tuh dia macam-macam. Itu salah satu contoh bagaimana kita bisa menginterpretasi histogram. Apa yang kita bisa lihat? Pertama dari distribusi.
Distribusi itu maksudnya itu sebaran. Yang pertama itu distribusi, dia bisa simetris. Contohnya ini simetris. Simetris itu kalau saya cerminkan, saya taruh cermin di sini sama yang kiri sama kanan itu namanya simetris. Oke, ada yang condong ke kanan. Nah, ini dia condong ke kanan. Oke, ada yang condong ke kiri. Contohnya. Ada yang seragam, ini namanya uniform, seragam. Ada yang bimodal. Modal itu maksudnya puncak. Nah, ini yang bell shape, simetris, bentuk lonceng. Nah, terus kita bisa lihat titik tengah. Jadi kalau dari titik tengah, jadi nggak tanpa menghitung rata-rata, kita bisa tahu kalau titik tengah di sini tuh ada dua. Sini sama sini. Jadi ya, kira-kira di sinilah titik tengahnya. Ya di sini. Nah, yang ini dia agak ke kanan kan. Kira-kira mungkin tengah-tengahnya tuh ya di sini. Nah, kalau yang ini dia condong ke kiri, berarti titik tengahnya cenderung ke kiri. Sedangkan ini, oh, mohon maaf. Ini di tengah, dan ini juga di tengah. Jadi ini beberapa hal yang kita bisa amati dari histogram. Penting nggak ini? Ini penting. Jadi ilmu yang kalian pelajari itu intinya di interpretasi data. Jadi satu, pengambilan data, dua, tadi melakukan analisis statistik deskriptif. Yang ketiga tadi, jadi menganalisa data yang sudah divisualkan. Oke, bagaimana cara buat histogram? Kalau ada angkanya seperti ini, ya sangat mudah aja. Kalau saya buat misalkan sekarang dari sini, cara buatnya sama kayak bikin, oke. Cara buatnya sama kayak bikin grafik batang. Jadi kalau saya misalkan mau buat yang tahun 90 ya. Contoh di sini tahun 90 ini berarti. Ya saya insert. Saya pilih ini. Dapatlah grafik batangnya nih. Oke. Dah. Terus selanjutnya tinggal edit aja. Kalau mau cepat dari yang sudah data, jadi klik yang di sini, tinggal kita rubah. Ini tahun 90, tinggal rubah judulnya 90. Jadi ini tahun 90. Yang ini. Oh ini kenapa ada hitam-hitamnya? Ini bisa diedit. Klik kanan. Format data series kayaknya. Terus border solid line. Solid, nah kelihatan ada garis-garis. Jadi sekarang kita dengan mudah punya tiga apa namanya? Kita punya tiga grafik. Nah, ini tahun 75, tahun 90, tahun 2010. Kelihatan yang di 2010 ini sudah mirip sekali dengan yang tahun 2000. Jadi perubahannya mungkin terjadi banyak di antara tahun 75 tahun 90. Kira-kira lah dari kita amati kalau kita menganalisis histogram, data histogram yang ada. Oh, terus ini oke lah, saya edit ini dulu biar tahu prosesnya. Format data series. Nah, gaps-nya ini kita bisa mainkan. Gaps-nya kita bisa turunkan jadi 0 misalkan. Tuh jadinya. Terus ini kita buat jadi 0 juga misalkan. 0 juga. Terus kita bisa bikin ini border solid line. Sama kan dengan yang lain. Tinggal kita ganti ini angkanya ini. Oke, klik kanan, select data, series, edit, kasih nama misalkan tahun 1990. Oke, terus yang ini kita edit ke kelompok umurnya yaitu ini. Nah, ini cara buat histogram. Oke, ada cara lain buat histogram. Ini dia sangat tergantung pada apa namanya Microsoft Excel yang kalian punya ya. Tapi di Microsoft Excel saya ini tahun 2016 itu bikin histogram mudah sekali. Misalnya ini ada data ya, ada data ini ada apa tadi A, B, S, A, B, C.
adalah D, E, F, G, astagfirullah, A, B, C, D, F, G, H, I, J. Saya mau bikin histogramnya. Dari data ya, ini dari data. Jadi kita ini saja, klik sini. Terus kita insert kalau nggak salah ini. Sorry, lupa ingat ya. Klik sini, all chart, histogram. Dapat dah histogram. Ini histogramnya. Data yang ini. Karena data yang ini itu dia, apa namanya? Dia itu sebarannya kan kecil. Jadi kelihatannya datanya seperti ini. Nah, saya coba edit. Saya nggak tahu nih. Oh ini. Ya, kira-kira begitulah caranya kalau dari data secara langsung.